Rekan-rekan Akademia Ucap Suhud dengan video baru. Apakah itu vaksin booster? Ya, kita akan memulai sebuah penelitian baru. Vaksin booster di sini kalau dapat info dari Yahoo, dari Liputan 6 ya. Jadi vaksin booster adalah dosis vaksin tambahan yang dapat memberikan perlindungan ekstra terhadap penyakit. Jadi kalau misalnya kita udah vaksin 2 kali untuk si COVID, ya untuk vaksin COVID, nanti akan ada yang ketiga. Alasannya kenapa gitu? Karena munculnya varian-varian baru. Terus yang ketiga karena efek apa ya? Tadi di sini disebutkan bahwa efektivitas dari si vaksin itu kan lambat laun menurun ya. Jadi dengan ketiga itu untuk mempercepat supaya kita bisa lebih survive ya menghadapi berbagai macam serangan varian-varian baru dari si COVID ini. Nah, ini akan saya bawa ke penelitian. Penelitiannya saya coba buka baru dulu ya di sini. Kan kalau misalkan gini, COVID-19 vaccination intention ini penelitiannya udah banyak nih. Ya, penelitiannya udah banyak. Bahkan saya juga salah satunya sudah menerbitkan satu. Nah, ini sekarang COVID-19 vaccination intention. Jadi booster. Nah, ini kalau riset tentang booster ini, booster vaccination ini, kalau intentionnya masih belum ada. Ada juga di sini yang ini ya, perception acceptance, ini bisa kita cek. Tapi untuk yang ininya belum ya. Yang intentionnya belum. Oke. Okay. Intention to vaccinate banyak gitu, maksud saya banyak, tapi kalau yang ini belum. Nah, ini yang disebut dengan state of the art ya. Riset kita tuh berbeda dengan yang lain. Belum ada kan? Ya, Anda bisa cek di sini. Ini ada willingness. Willingness tuh berbeda dengan, tapi bisa juga berbeda dengan itu, maksud saya dengan intention to ini. Ya, ini willingness to receive. Jadi masih terbatas risetnya ya. Dan ini penelitiannya, kalaupun iya, dia lebih ke, lihat tuh. Jadi penelitian yang ditulis oleh orang ini nih sifatnya tuh deskriptif ya. Oke, jadi coba yang pertama. Ini yes no, yes no. Ini juga penelitiannya, sebentar. Tuh, deskriptif semuanya. Ya, deskriptif. Jadi bukan riset yang kausal yang biasa saya lakukan. Ini lebih deskriptif. Oke, artinya ini berpeluang besar. Nah, karena belum itu, jadi saya pakai COVID-19 vaccination intention. Jadi saya pergi ke Google, lalu klik image. Saya tetap akan menggunakan ini. Nah, ini lihat nih. Ini di Indonesia waktu itu kan sempat vaksin itu mau ada ide berbayar ya. Sebetulnya ya ide berbayar nggak ada masalah. Yang mampu silahkan pakai yang berbayar, yang tidak mampu gitu. Kadang yang orang yang punya uang banyak, yang punya banyak uang kan males juga ngantri-ngantri ya.
Ini persib efisiensi. Nah, ini saya akan coba copy, lalu saya akan PowerPoint ya. Nah, ini caranya. Kita akan caranya bekerja. Kita buka dulu. Oh, oke. Ini kita paste dulu di sini. Ya, terus kemudian kita cari yang berikutnya. Ini sama ya, kita cek lagi yang lain. Vaccination intention ini saya copy. Kembali lagi ini cara saya, kalau Anda punya cara yang lain silahkan. Jadi ini penelitian, ini ada religiosity dipakai itu copy. Kita cari yang lain. Mestinya banyak ya, jadi jangan khawatir. Oh, nah ini bisa riset ini nih ya tentang vaksin bisa di kalau orang pemasaran. Saya kebetulan orang pemasaran. Ya, penelitian saya apa maksudnya bidang keilmuan saya pemasaran. Ini bisa dibawa ke health marketing ya. Bisa ke health marketing. Tadi ini udah. Ini saya nggak pakai, nggak jelas gambarnya. Dan belum lama Presiden Jokowi sudah mengabarkan ya bahwa dosis ketiga itu gratis. So it means bahwa kita bisa mendapatkan dosis itu secara gratis. Nah, sebetulnya di ini juga yang untuk anak-anak ya. Ini juga menarik. Cuman memang anak-anak banyak orang tua yang masih ragu ya. Health industry education. Atau kita tambahin di sini. Ini modelnya terlalu besar. Mana barusan? Itu saya nggak anticipated regret. Coba ini saya copy dulu. Ya, jadi tahap pertama yang bisa kita lakukan adalah mencari model. Mencari model.
Ini apa ini? Nggak kebaca. Oke, saya stop sampai di sini dulu. Kita mulai langkah berikutnya ya. Oh, ini ada pandemic worry. Coba kita pakai juga. Bentar satu. Ini udah ada 7. Ini kayak gigantic banget. Oke. Saya udah nggak mau pakai lagi ini ya. Oh, ini vaksin knowledge juga bisa. Oke. Yang TPB itu yang ada saya sebisa mungkin karena TPB ya yang ada attitude saya masih pakai, tapi kalau yang lainnya Persib behavioral control sama itu udah saya nggak pakai, udah nggak mau pakai lagi karena udah terlampau lenak ya, apa istilahnya, overexpose, penelitiannya udah luar biasa banyak gitu loh. Nah ini ya, ini nih udah bosen banget penelitiannya, udah membosankan gitu bagi saya, bagi yang lain mungkin tidak. Oke, saya kembali ke sini. Nah, saya akan mengambil kayak gini ya. Ini kan yang paid ini nggak usah dipakai karena kita fokusnya yang free, di Indonesia free. Ada openness to experience, perceived efficacy. Perceived efficacy itu kayak kita sebuah psychological factor di mana kita menganggap bahwa diri kita kayak ini perceived behavioral control semacam itu. Ini openness, ini perceived efficacy. Jadi saya pakai openness to experience ya. Jadi kita akan gini. Jadi tahap pertama yang akan saya lakukan adalah kita bikin di sini intention. Jadi COVID-19 booster vaccination, begini nggak sih? Ya, sebentar ini rapiin dulu. Deng 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 deng. Ini 40 dulu. Ini Times New Romance. Ininya kita bikin hitam. Hitam, orangnya hitam. Oke. Jadi tadi di sini ada openness to experience. Kembali ke sini lagi. Jadi openness to experience udah ya. Saya ambil satu di sini, terus kemudian ada positive attitude, ada negative attitude, ada recommendation source. Coba saya pakai recommendation source. Oke, jangan lupa dikasih panah dulu. Nanti ini bisa saja dipakai ya. Religiosity kita pakai nggak ya? Karena kita nggak ngomongin halalness ya, jadi mungkin nggak perlu.
Hesitancy, infectability. Boleh nggak ya coba COVID-19 vaksin hesitancy? Ya, jadi vaksin hesitancy. Bener nggak sih? Atau booster bahasa Inggrisnya gimana? Hesitancy. COVID-19 booster vaksin atau vaksin booster? Nanti dicek ya. Vaksin booster. Jadi COVID-19 vaksin boosters kalau ini sorry, saya harus cek bahasa Inggrisnya gimana. Oh ini nih, COVID-19 booster vaccination intention. Bener nggak sih? No, 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 no. Oh ya, but anyway nanti itu biar menyusul aja ya. Kita fokus lagi ke sini. Di sini udah, di sini level of perceived information sufficiency udah mirip-mirip dengan yang tadi. Frequency of peer risk. Level of perceived information sufficiency. Kalau tadi kan kita ngomongin recommendation source ya. Coba saya abaikan dulu. Di sini ada trust, belief in consent share, perceived benefit of the. Coba ya, perceived benefit of the COVID-19 booster vaccination. Gitu ya. Ini ada attitude ya. Attitude saya pakai tujuannya adalah untuk menetralisir ya. Supaya model itu lebih fleksibel. Nanti saya perlihatkan seperti apa. Ini kan rata-rata semuanya ke sini ya. X, Y gitu. Tapi nanti dengan attitude ini kita bisa membuat sesuatu berbeda. Barrier, self-efficacy, benefit. Tadi benefit udah ada. Threats, pandemic, worry. Bisa juga karena pandemic worry ya. Jadi pandemic worriness itu
menjadi salah satu geser sini. Taruh dulu. Benefit udah, barrier saya nggak pakai. Coba yang ini ada lagi nggak? Ini loh, perceived severity of vaccine side effects. Oh, ada COVID-19 vaccine knowledge. Jadi knowledge ya. Terus kemudian coba ini ya, perceived severity. Of side effect. Oke, jadilah sebuah model, tapi modelnya masih sederhana. Kita bisa pakai begini, ya. Nah sekarang karena di sini ada attitude, coba kita ada attitude ya, ada recommendation source. Kita coba bikin lebih complicated. Caranya vaksin knowledge and attitude. Apakah ada vaksin knowledge ke attitude? Ada nggak di sini? Attitude toward getting vaccine. Di sini ada experience, intention to obtain, enggak. Sekilas belum ada ya. Attitude. Oh ini ada knowledge ke attitude. Oke. Knowledge ke attitude, jadi kita bisa pakai mana knowledge tadi. Ya. Atau ini saya copy dulu. Biar nanti enggak kacau. Ya. Kita geser-geser dulu. Apalagi yang berpengaruh ke attitude. Openness to experience ya. Coba kita buka. Oops, kok sedikit ya? Sepertinya nggak ada. Ini ada openness to experience, tapi dia ke perilaku cyber. No. Kalau begitu kita cek lagi. Perceived benefit ya. Perceived benefit ke attitude ada ya.
Ya, perceived benefit ke attitude ada. Perceived benefit. Nah, terus kemudian hesitant, sekilas tidak ada. Oke. Source credibility. Source credibility, tadi kita ngomongin source, recommendation source ya. Recommendation source kayaknya limited banget. Kita cari lagi yang lain. Ada query ke attitude juga ya. Ada ini travel anxiety, COVID-19. Oke, sebentar. Jadi kita perceived benefit knowledge. Ada perceived benefit. Oh, ada satisfaction ya. Di sini ada satisfaction. Coba kita knowledge ke sini. Ada satisfaction. Jadi coba saya tambahkan ke sini ada satisfaction. Ya, bahwa kita itu sebetulnya konsumen dari vaksin tadi ya. Jadi kan attitude ke satisfaction harusnya adalah ya, atau satisfaction and attitude harusnya ada satisfaction ke attitude ada ya. Satisfaction jadi kalau kita puas dengan booster yang sebelumnya dengan ini satisfaction ke attitude. Okay. Nah guys, ini udah ada. Coba recommendation resource saya hapus dulu di sini. Terus kemudian hesitancy, benefit, side effect saya hapus dulu. Kita fokus di sini.
Oke. Supaya lebih marketing, penelitian saya itu lebih untuk biar lebih. Ini ada experience, tapi experience-nya coba ya kita bawa vaksin ini kan di sini. Satisfaction saya taruh di sini. Ini dihapus dulu. Nah, ini ke sini. Kita taruh di situ. Ya, kita cek dulu. Oke. Nah, kita cek lagi kemungkinan misalnya ini udah hesistensi dan attitude tadi gimana ya? Hesistensi dan attitude kan nggak ada. Ini kita hapus dulu. Nah, gitu ya. Kita coba satisfaction and knowledge. Ada knowledge sharing dan seterusnya. Knowledge sharing behavior. Product knowledge. Ada juga product knowledge ke satisfaction. Jadi product knowledge ke satisfaction. Gitu cuy. Perceived risk, perceived benefit ya. Ada ya perceived benefit. Berarti sama juga. Nah, begitu cuy. Yang sebetulnya ini bisa kita geser ke sini. Ini ke sini. Udah. Saya rasa saya sudah menemukan sebuah attitude ke satisfaction ke attitude. Jadi ini adalah model yang akan saya ukur, yang akan saya uji mengenai yang booster tadi ya. Begini modelnya, ini mungkin agak dilanjutin. So, oke, kira-kira seperti ini rekan-rekan akademia bagaimana sebuah model penelitian prosesnya dibuat. Semua variabel saling di ini ya, saling mempengaruhi. Tinggal saya kasih ini H1. H2 ini cara menentukan hipotesisnya. Jadi kita selesai, kalau saya mulai dari kiri ya. Mulai dari kiri,
dan satu-satu ya, kiri atas 3. Berikutnya kemana? Nah, berikutnya itu ke variabel yang di bawahnya. 4. Berikutnya ini yang kelima. Berikutnya ini yang keenam. Berikutnya yang ke-7. Berikutnya saya pakai yang di sini H8. Berikutnya H9. H10. Jadi total ada 10 hipotesis. Oke, rekan-rekan akademia, selesai sudah tahap pertama untuk memulai sebuah penelitian. Dalam hal ini topik yang saya gagas adalah booster ya. Booster apa namanya? Vaksin COVID-19 vaksin booster. Jadi niat, jadi intention to receive. Jadi mungkin di sini nulisnya gini. Intention to receive COVID-19. Nah, begitu. Ini bukan rok tapi itu. Oke, sampai ketemu lagi pada video saya berikutnya ya, lanjutan dari video ini. Sampai ketemu lagi.